Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu bukan saja Menko Polhukamnya umat Islam, tetapi Bapak Mahfud MD Menko Polhukam semua agama. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Nah, menyangkut pernyataan Abi Saifuddin Ibrahim, di mana beliau mengusulkan kepada Gus Yakut sebagai Menteri Agama, ternyata Bapak Ibu berbuntut panjang semua golongan dari umat Islam, mulai cendekiawan, para ustadz kiai, termasuk Muhammadiyah, NU DKI, dan juga para muslim pada umumnya itu sangat marah luar biasa. Nah, sebenarnya hal ini terjadi itu dimulai dari umat Islam sendiri, di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti ini. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit. Nah, saudaraku sudah melihat, dari situlah dimulai buntut ini semua. Nah, Pendeta Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menko Polhukam untuk menangkap Abdul Somad, di mana dia menghina iman kekristenan, menghina salib. Nah, belum lagi ustadz-ustadz yang lain, Bapak Ibu, itu sangat parah menghina iman kekristenan. Dan juga kita perlu sampaikan kepada Bapak Mahfud MD bahwa Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu bukan saja Menko Polhukamnya umat Islam, tetapi Bapak Mahfud MD Menko Polhukam semua agama. Nah, maka penegasan yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam terhadap Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim diberlakukan juga untuk ustadz-ustadz yang menghina iman Kristen. Karena semua ini dimulai dari golongan agama Islam. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, Injil dipalsukan. Puluhan tahun dan ratusan tahun mereka menghina Injil. Mereka bilang Injil itu sudah tidak berlaku lagi. Injil itu sudah dimensohkan. Injil itu sudah diubah-ubah. Injil itu sudah palsu. Injil itu bla 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 bla. Nah, tolong ditertibkan ustadz-ustadz yang sok tahu mengenai iman kekristenan. Mereka baca Injil tidak, tetapi sudah menghina Injil. Nah, di saat kami menanggapi para murtadin khususnya, menanggapi iman yang lama dan mempertanyakan iman yang lama, banyak orang tidak terima. Termasuk
Menko Polhukam, dalam hal ini Bapak Mahfud MD. Malah Bapak Mahfud MD meminta kepada pihak kepolisian untuk menghapus akun YouTube-nya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, seharusnya Bapak Mahfud MD berkata, siapa saja yang menghina agama yang tidak dianutnya ataupun agama yang dianutnya itu ditindak tegas. Nah, ini ada keadilan. Tetapi bila Bapak Mahfud MD tidak pernah menindak bagaimana sebagian ustadz yang menghina kekristenan, ini Bapak Mahfud MD kurang adil dalam hal ini. Dalam hal ini Bapak Mahfud MD kurang adil. Bisa dikatakan kurang bijak dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tapi bila Bapak Mahfud MD menindaklanjuti ustadz-ustadz yang menghina kekristenan, yang mencemooh, mengolok-ngolok iman kekristenan, nah Bapak Mahfud MD sangat adil dan sangat bijaksana. Dan tidak ada kesan bahwa Bapak Mahfud MD Menko Polhukamnya agama Islam. Karena beliau Menko Polhukam semua agama, termasuk Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, organisasi apapun yang ada di Indonesia ini, itu Menko Polhukamnya Bapak Mahfud MD. Nah, kita meminta supaya keadilan ini ditegakkan. Sekalipun, seperti kata Alkitab, di dalam keadilan itu tidak ada keadilan. Keadilan itu hanya satu kalau kata Alkitab. Yesua Hamasyah, Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang adil. Di mana orang nantinya tidak akan bisa sembunyi, tidak akan bisa lari daripada hukum keadilan Tuhan. Nah, di situ kita akan melihat nantinya orang yang tidak berlaku adil di dunia ini akan berhadapan dengan hakim yang maha adil di akhirat nantinya. Kita terus berdoa agar Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan oleh Tuhan, dan selalu diberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan, sehingga lebih bijaksana lagi ke depan di dalam menanggapi sesuatu ataupun di saat membahas sesuatu di media sosial. Kita percaya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim selalu kuat dan rohnya tidak akan padam. Saya ingat di mana Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim di saat kami makan siang di suatu tempat, beliau berkata kepada saya, "Pendi, kalau kamu berani, jangan takut-takut. Kalau kamu takut, jangan berani-berani." Nah, ternyata Bapak Ibu, beliau bukan saja mengajarkan kepada saya, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Beliau buktikan sendiri. Dan beliau orangnya tidak pernah takut. Nah, di saat kami makan siang di suatu tempat, Pak Saifuddin Ibrahim, Bapak Ibu, itu gaya penginjilannya kami hampir mirip. Dan beliau kalau sudah menceritakan tentang who is the Jesus, man huwa Yesua, itu semua ruangan yang ada di tempat makan itu mendengar nama Yesus. Bahkan ketika kami cerita tentang Injil saja, tentang Yesus, itu semua ruangan, semua orang yang ada di ruangan itu mendengar apa yang kami ceritakan. Nah, saudaraku, terima kasih atas dukungan saudara selama ini. Tuhan Yesua Hamasyah memberkati kita semua. Kiranya keadilan di bangsa dan negara ini diberlakukan untuk semua agama. Dan hukum penistaan agama bukan saja diberlakukan untuk orang di luar agama Islam, tetapi juga untuk orang yang menghina agama lain, khususnya dari Islam, juga diberlakukan hukum penistaan agama. Artinya tanpa pandang bulu, karena kita sama semua di mata hukum. Bila Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dianggap menista agama Islam, bagaimana Ustadz Abdul Somad dan Irono Handayani dan juga mu'alaf-mu'alaf yang lain di mata hukum, bagaimana mereka?
tetapkan juga kepada mereka hukum penistaan agama Kristen. Terima kasih. Kiranya video singkat ini bisa membuka pikiran, wawasan teman-teman kita yang ada di sana. Sehingga mereka bisa melihat kenapa hukum penistaan agama hanya diberlakukan untuk orang di luar agama Islam. Terima kasih.